Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, hari Jumat 1 Oktober 2021. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukur bukan lagi istilah atau ungkapan yang jarang kita dengar. Tetapi ungkapan ini sudah berulang kali kita dengar. Bersyukurlah. Baik ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat hati kita sesak, datang orang menguatkan dan menghibur kita, di saat itu pasti diingatkan, walau keadaan begini, bersyukurlah. Kemudian juga ketika kita mendapatkan berkat, atau mungkin ketika kita juga merasakan kesuksesan, merasakan kelulusan dan yang sejajar dengan itu, teman kita dan orang-orang yang bersama dengan kita juga mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya bersyukurlah. Sehingga saudaraku yang terkasih, jelaslah sebagaimana firman hari ini mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang paling sering kita kisahkan, kita sampaikan kepada orang-orang dan realita yang kita hadapi di dunia ini, yang paling susah adalah mengucap syukur di saat menghadapi duka cita. Mengucap syukur di saat menghadapi kesesakan dan pergumulan hidup. Memang saat mengalami kesuksesan, saat mendapatkan berkat, tak begitu susah untuk bersyukur. Walau kadang memang tak semua orang bersyukur di saat sukses dan senang. Ada kalanya dia berpikir bahwa itu adalah bagian dari kepintarannya sendiri. Tetapi lebih banyak orang identik memahami kata bersyukur saat keadaan sukses. Bagaimana jika itu pergumulan seperti tadi, saudaraku? Kenapa Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, baik dalam duka cita dan baik dalam sukacita, maka harus tetap bersyukur? Kuncinya adalah satu hal, yaitu di dalam Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Allah Bapa kita. Maka menerima firman ini dan hidup dalam rasa syukur harus kita hidupi, bahwa hidup kita baik di dunia ini adalah di dalam Tuhan, dan setelah berakhir dari dunia ini juga di dalam Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, rasa syukur itu mau mengingatkan kita. Kenapa kita disuruh bersyukur? Mau mengingatkan kita sesungguhnya kita hadir di dunia ini karena Tuhan. Dan kita juga meninggalkan dunia ini di dalam Tuhan. Hidup kita dan mati kita di dalam Tuhan. Inilah pengharapan yang harus kita pegang
sehingga mendorong kita untuk terus mengucap syukur. Bagaimana bersyukur di saat ada pergumulan? Bagaimana bersyukur di saat duka cita hadir dan saat itu masih sangat menyakitkan? Haruskah kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau menghadirkan kesesakan ini dalam hidup. Aku bersyukur Tuhan, Kau menghadirkan pergumulan ini dalam hidupku. Haruskah persis begitu? Tidak harus seperti demikian. Tapi di dalam doa, kita serahkan kepada Dia semua seturut kehendak-Mu Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bernyanyi sebagai wujud rasa syukur kita untuk menguatkan kita bahwa kita meminta tuntunan Tuhan saat itu juga. Kemudian rasa syukur kita mau mengingatkan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita sungguh punya pengharapan, punya sandaran, punya semangat hanya di dalam Dia, Tuhan kita. Maka saudaraku yang terkasih, sesungguhnya rasa syukur yang mau diingatkan bagi kita bukan hanya sejauh berdoa saja, bukan hanya sejauh bernyanyi saja, tapi sungguh ada dalam hati kita, iman kita, sungguh mengingatkan kehidupan kita ini bahwa kita harus punya titik pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Harus itu yang harus kita hidupi selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, saudara-saudariku, biarlah kita serahkan semuanya hidup kita. Sebagaimana lagu Kidung Jemaat nomor 364 yang berjudul Aku Berserah. Aku berserah. Tubuh, roh, dan jiwaku aku serahkan hanya di dalam Engkau, Tuhan. Ada yang tiba-tiba, ada yang panjang prosesnya tapi berhasil. Ada yang tiba-tiba munculnya tapi sangat menyakitkan dan sangat membuat hati tersentak sekali karena penderitaan, karena kematian juga mungkin. Tetapi biarlah kita tetap berpengharapan karena hidup dan mati kita hanya seturut kehendak Dia. Bersyukurlah saudaraku setiap saat, karena bukan kita yang mengendalikan kehidupan, tapi yang mengendalikan semua kehidupan kita hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menguatkan kami melalui firman-Mu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami harus bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, kami kuat karena Engkaulah yang menguatkan kami. Bapa kami di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat-Mu dalam pekerjaannya, kesehariannya. Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan limpahkan rejeki di setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu. Juga bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan di dalam pengharapan dalam nama Tuhan. Dan juga bagi jemaat-Mu yang dalam rencananya akan menghadapi ujian-ujian secara khusus tes CPNS, Tuhan berikan yang terbaik dan Tuhan mampukan di dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua tubuh roh dan jiwa kami
hak kami sandarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami. Amin.